Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yus Mukhtar. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran kewirausahaan. Kali ini ada banyak pembahasan atau judul yang akan saya bahas. Baik, memasuki penjelasan yang pertama yaitu selling skill, yang artinya yaitu teknik penjualan. Agar kita dapat lebih sukses mempengaruhi orang, kita perlu menggali dan mendengarkan tantangan yang dihadapi orang tersebut. Kebanyakan penjual terlalu cepat berusaha menutup sebelum memahami keseluruhan situasi dan masalah yang dihadapi. Mereka langsung melompat pada kesimpulan dengan berkata, "Saya tahu apa yang Anda butuhkan," atau "Ini adalah solusi terbaik atas masalah Anda." Ketika berpresentasi penjualan, hindari melewatkan beberapa slide dengan mengatakan, "Anda tidak perlu tahu hal ini," atau "Mari kita langsung ke halaman." Tindakan tersebut dapat mencetuskan pertanyaan atau rasa curiga ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh penjual. Akibatnya, sang pembeli pun cenderung tidak akan fokus ketika mendengarkan penjelasan Anda selanjutnya. Dan juga perlu diperhatikan yaitu tentang penampilan dan grooming. Sebagai perwakilan dari perusahaan, divisi atau diri Anda sendiri, penampilan profesional dan kesan pertama sangatlah penting dalam proses penjualan. Persepsi orang lain atas diri Anda akan menjadi salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan dia atas usulan Anda. Jika Anda atau kalian tidak yakin bagaimana sebaiknya berpenampilan saat bertemu seorang, lebih aman terlalu formal daripada terlalu santai. Misalnya kita dapat melepas jas, menggulung lengan baju jika ternyata orang yang kita temui berpakaian non formal atau pakaian biasanya, misalnya kaos dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu customer service atau pelayanan terhadap pelanggan. Cara pertama yang membuat pelanggan merasa dihargai adalah dengan mengakui dia sesegera mungkin. Jadi ketika seseorang masuk ke kantor, kamu harus segera menyapa dan memberikan kebutuhannya. Juga jangan melakukan apapun sesegera mungkin. Namun apabila memang masih sibuk mengangkat telepon atau lainnya, kita bisa meminta pelanggan untuk menunggu terlebih dahulu, namun dengan kalimat yang sopan. Dan juga menyapa pelanggan dengan cara yang bersahabat, tapi dengan tepat. Misalnya lakukan dengan kontak mata, tersenyum, dan katakan seperti, "Halo, bagaimana saya dapat membantu Anda hari ini," dan lain sebagainya. Dan juga biarkan pelanggan tersebut merespon terhadap ucapan kita tadi. Dan juga muncul saat ingin membantu. Maksudnya yaitu kita harus ada saat kita ingin membantu pelanggan tersebut. Jangan mendorong staf untuk terus-menerus menekan pada pelanggan sehingga mengganggu kegiatan pelanggan, seakan-akan pelanggan dikejar-kejar atau dibuntuti. Muncullah saat pelanggan membutuhkan bantuan. Kita harus sedia saat pelanggan itu memerlukan kita. Dengan demikian, insya Allah pelanggan tersebut akan merasa puas. Disitulah tujuan dari pelayanan terhadap pelanggan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu service excellence atau disebut dengan keunggulan dalam layanan. Keunggulan layanan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang berbeda dengan perusahaan lain dan lebih unggul daripada perusahaan lain, baik berupa fasilitas yang diberikan kepada konsumen maupun kemudahan konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian. Pelayanan yang baik dilihat dari persepsi konsumen, bukan dari persepsi perusahaan. Persepsi konsumen terhadap keunggulan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan penilaian total atas keunggulan suatu produk yang didapat berupa barang ataupun jasa. Aden Soten menyatakan bahwa apabila pelanggan puas terhadap produk atau layanan yang diberikan, menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga membuat pelanggan melakukan pembelian ulang di tempat tersebut di masa yang akan datang, menurunkan
elastisitas harga, menghemat pesaing, menarik pelanggan karena pelanggan enggan berpindah, menurunkan biaya dan waktu transaksi berikutnya, menurunkan biaya penanganan ketidaksesuaian produk atau jasa. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai making money without money. Yaitu artinya itu bisa dibilang dengan menghasilkan uang tanpa adanya modal. Untuk menghasilkan uang tanpa modal di zaman sekarang ini sangatlah mudah atau banyak caranya. Misalnya kan kita bisa lihat sering itu kan di sosial media orang-orang misalnya menyebarkan barang-barang, menawarkan dan lain sebagainya. Dan di sini dijelaskan yaitu memulai bisnis tidak akan perlu modal jika Anda bergerak di bidang jasa atau layanan. Dalam bidang ini yang diperlukan adalah keterampilan, koneksi dan kepuasan konsumen. Banyak bisnis yang bergerak di bidang jasa yang dapat berkembang. Misal bisnis tiket pesawat, travel, penyalur asisten rumah tangga dan lain-lain. Misalkan jasa travel. Di dalam bisnis ini Anda hanya perlu mengenal dan mempercayai satu orang lokal untuk menjadi orang lapangan yang mengatur seluruh kegiatan di tempat yang akan dituju. Tugas Anda adalah memasarkan bisnis ini dan mengatur perputaran uangnya. Keuntungannya sangat besar dan bisnis ini dapat dikerjakan di mana saja. Nah, kunci utama untuk sukses di bisnis ini misalnya travel itu adalah kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang puas, maka bersiaplah untuk sukses di bisnis ini. Nah, selain bisnis travel ini misalnya banyak juga yang kita temui, misalnya dia menjadi distributor. Namun zaman sekarang kan distributornya itu melalui online, internet atau media sosial. Dengan demikian kita dapat mengurangi bahkan tidak memakai modal sedikit pun. Dan jika Anda atau kalian ingin mencoba bisnis tersebut yang telah saya rincikan tadi, nah Anda juga harus memperhatikan cara-cara dan step-step bagaimana Anda menjalankan bisnis yang ada di zaman sekarang. Insya Allah semua itu bermanfaat dan berguna, dan selamat mencoba. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah dan hilapnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.